Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel Peternak Desa. Dan untuk konten kali ini insya Allah saya akan menyajikan sebuah konten tentang bagaimana tata cara ataupun bagaimana caranya mengurus domba jantan yang baik dan benar. Karena itu ada yang bertanya di kolom komentar di video saya sebelumnya, bertanya bagaimana caranya mengurus domba jantan dengan baik dan benar. Sebetulnya mengurus domba itu setiap peternak mempunyai cara masing-masing. Tapi insya Allah untuk konten kali ini saya akan membahas tata cara mengurus domba menurut versi saya. Menurut kebiasaan saya di dalam mengurus domba jantan terkhususnya. Yang pertama, untuk mengurus domba jantan itu yang harus kita perhatikan adalah faktor pakan ya. Faktor pakan itu ada dua. Yang pertama ada pakan pokok dan yang kedua ada pakan tambahan. Pakan pokok itu diberikan kepada domba skala banyak. Pakan pokok itu hijauan ya, semisal rerumputan dan dedaunan. Kita harus memberikan pakan hijauan ataupun pakan pokok kepada domba pejantan terkhususnya itu skala banyak. Harus sebanyak mungkin. Maka dari itu kan ada istilah Sunda yang menyebutkan memberikan pakan kepada domba itu harus apa istilahnya eureun sebeuh ulah eureun eueuh. Itu artinya kita memberikan pakan kepada domba berhenti makan itu karena kenyang, bukan karena habis pakan ya. Itu harus diberikan mesti ya sebanyak mungkin. Bahkan saya pun memberikan pakan pokok itu 2 kali sehari. Di waktu pagi saya memberikan sebanyak mungkin dan sore saya memberikan pakan sebanyak mungkin karena itu adalah pakan pokok dan memberikan pakan yang mengandung nutrisi yang baik ya untuk domba. Dan yang kedua ada yang dinamakan pakan penguat ataupun pakan tambahan. Pakan tambahan itu diberikan kepada domba tidak mesti banyak ya, tidak harus banyak, tapi diberikan kepada domba itu harus rutin setiap hari. Semisal kita memberikan hampas tahu. Jika tidak ada hampas tahu ya sebetulnya saya juga jarang ya menggunakan hampas tahu karena keterbatasan. Tapi yang saya gunakan itu alami. Semisal saya menggunakan buah pepaya yang masih muda, diiris lalu dijemur lalu dikasih ke domba. Kalau tidak ada ya saya kadang menggunakan buah labu. Kalau bahasa Sunda itu menggunakan waluh Cina. Kalau tidak ada juga saya menggunakan singkong. Ya kalau tidak ada juga mungkin saya menggantikan dengan buah nangka yang masih muda ya. Buah nangka yang masih muda lalu diiris sampai kecil, lalu saya rebus setelah matang, setelah dingin lalu saya kasih kepada domba. Yaitu namanya pakan tambahannya. Itu tidak mesti diberikan banyak, tapi mesti diberikannya itu walaupun sedikit tapi rutin. Itu pakan ya, faktor pakan yang pertama untuk mengurus domba pejantan terkhususnya. Dan yang kedua yang saya biasakan ya di dalam mengurus domba jantan terkhususnya yaitu memberikan rutin obat cacing. Kita harus rutin memberikan obat cacing, paling telat itu 3 bulan sekali. Karena apa? Karena menurut keilmuan ya, setiap rumput yang kita ambil, apalagi diambilnya itu dari tempat-tempat yang basah, dari paritan-paritan yang basah ataupun dari sawah, kalau istilah Sunda, kalau bahasa Sunda itu menyebutkan ngarit nanti sisi solokan atau nanti galengan sawah, itu kan mengandung bibit-bibit cacing ya ataupun telur-telur cacing. Jadi apabila diberikan kepada domba, maka telur-telur itu akan berkembang biak di tubuh domba sehingga akan menjadikan bibit-bibit penyakit ya. Jika kita tidak mengantisipasi ya maka bersiaplah kita akan gagal di dalam mengurus domba jantan tersebut karena domba itu akan terkena penyakit. Maka dari itu solusinya kita harus memberikan obat cacing rutin, paling telat itu 3 bulan sekali, dan saya pun melakukan itu. Kadang 3 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali saya memberikan obat cacing khusus untuk hewan ya. Dan obat cacingnya itu ada banyak ya. Yang saya sering gunakan itu yang pertama ada obat cacing khusus untuk hewan yang namanya Permo. Yang kedua ada
komplit ya. Itu di Shopee juga banyak ya, di jualan-jualan online di Lazada juga banyak ya. Kita tinggal pesen nanti juga datang sendiri ya. Dan ada banyak obat cacing yang lain. Yang penting obat cacing untuk hewan lah. Itu tidak jadi permasalahan obat cacing apa namanya. Tidak jadi permasalahannya. Yang penting obat cacing khusus untuk hewan. Kalau lebih bagus sih obat cacing khusus untuk domba ya. Itu yang kedua ya, pemberian obat cacing yang rutin. Dan yang ketiga yang saya biasakan di dalam mengurus domba jantan itu terusnya adalah di dalam mencukur bulu. Itu yang ketiga ya, yang ketiga mencukur bulu. Mencukur bulu domba itu saya sudah membiasakan 1 bulan 1 kali. Ya paling telat 1,5 bulan, kadang paling telat itu 2 bulan ya, jangan sampai lebih dari 2 bulan. Karena apa? Karena kita membiarkan bulu domba itu panjang, kita tidak akan bisa mengontrol kesehatan domba. Kita tidak akan bisa melihat apakah domba itu sehat atau tidak, terkhusus di kulit ya, karena domba itu paling rentan terserang penyakit kuris ya, kurap. Kalau bahasa Sunda itu rentan terserang penyakit budug ya kalau bahasa Sunda. Jadi kalau kita membiarkan bulunya panjang, mungkin di dalamnya itu terserang penyakit kuris, kurap, kalau bahasa Sunda itu budug. Lalu kita tidak bisa melihat ya. Kalau kita tidak bisa melihat, ya pasti kita tidak akan menyadari, dan kita tidak akan bisa mengobati karena kita tidak bisa melihat tersebut. Nah, maka dari itu saya membiasakan mencukur domba 1 bulan 1 kali ya, supaya saya bisa melihat kondisi domba itu di dalam kondisi yang sehat 100%. Dan yang terakhir yang biasa saya lakukan di dalam perawatan domba itu adalah memandikan. Dan untuk memandikan itu dipastikan 1 minggu 1 kali ya, setiap hari Jumat saya libur. Bekerja apapun, pokoknya kerja apapun, kalaupun ada kesibukan apapun, hari Jumat saya libur khusus untuk merawat domba, untuk memandikan domba. Kenapa? Karena itu juga untuk menunjang kesehatan domba agar terhindar dari kutu-kutu ya yang menyebabkan penyakit yang terkena kepada kulit domba. Bisa terkena atau yang biasa tempel kepada kulit domba, karena resikonya apabila domba itu sudah banyak kutunya, terus domba itu sudah terserang penyakit kurap ataupun kudis, kalau bahasa Sunda itu buduk, maka kita juga yang repot ya, dan susah juga untuk menyembuhkannya. Itu saja kebiasaan saya di dalam mengurus domba terkhusus di pejantan. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mampir di channel saya. Jangan lupa ya di like, komen, share, dan juga yang paling pokok itu jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga dinyalakan ya notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten yang lainnya, karena insya Allah saya akan menyajikan konten-konten selanjutnya mengenai tentang perdombaan.